Hmm. ke Dubai itu ke kanan, kalau ke Abu Dhabi ke kiri gitu. Tapi dia di tengah-tengah. Oke sih. Heeh. Oh ya, ini nanti meetingnya di record ya Mas ya. Jadi nanti biar bisa kita upload di. Oke, siap siap bisa. Ya. Ya. Gimana Mas Ade sudah ditutup acaranya yang lain? Oh, sudah dong. Bentar, bentar. Ini tadi aku pakai dua device ya. Baik. Oh iya, ada dua. Pak udah di record. Sudah. Oke ya. Jadi alurnya gimana ini masih ada berapa menit? 4 menit. Nanti dibuka Mm-mm. sama Mbak Sasti. Mbak Sasti belum masuk ya? Belum. Belum. Sama ini katanya Mbak Ratna juga belum masuk, tadi udah bilang ini Mbak linknya, katanya oke Mbak, katanya gitu. Oh, oke oke. Mm-mm. Oke. Salam kenal Mas Aufa. Nanti saya moderator ya. Ya, salam kenal. Mas dipanggilnya siapa? Mas Yos. Ade, Ya, Ade, Ade. Ardi. Nah, salam Ya, kenal ya Mas. Ya. salam kenal. Siap. Mm. Mas Alfa ini tentang geoscience ya Mas ya. Iya. Vulkanologi banyak. Ya, geoscience. Karena ke kutub ya Mas, ke kutub. Anjir, ke Ya, kutub. Iya loh. Ke kutub dulu keren. dia S3-nya di Iceland kan. Ya, Oh. vulkanologi, ya kebumian lah tentang vulkanologi mostly. Oh. Terus berapa lapis, Mas? Ke kutub, Mas? Bajunya ya. Bajunya, Bajunya. Bajunya. satu lapis tapi yang tebel. Oh, tahan juga. Minus berapa di sana? Minus ini tergantung sih. Kalau area saya Reykjavik tuh real feel-nya minus 20 lah maksimum, paling Hmm. paling ini paling dingin minus 20 25-an. Tapi kalau area-area yang di luar Reykjavik gitu agak ke utara lagi bisa minus 40 minus 30. Aduh, udah Oke. ketinggian. Cuman itu tapi yang ngebedain di Iceland itu sebenarnya kalau dingin mungkin hampir sama kayak Kanada gitu. Jepang pun sama kayak kayak Hokkaido-nya paling dingin kan. Mm-mm. Tapi di Iceland tuh yang ngebedain summernya tuh dingin, Ah, enak, tetap dingin. tetap Oh, dingin. Jadi istilahnya 15 sampai 20 lah summernya maksimum. Sepertinya Mbak Ratna udah ada. oh, Mbak ini Ratna, Mbak Ratna ya. Ar Putri, R. Welcome Mbak Ratna. Halo, selamat siang, sore Mbak. Selamat siang Mbak. Salam kenal ya. Salam kenal Mbak Afifah. Ya, udah kelihatan. Ya. Salam kenal Mbak Rana. Di sini pagi kalau di sini Mbak saya. Oh iya, Oh, ini Mbak Sasti Siang, juga masuk ini. malam. Lagi Bu Santi. semuanya ada. Lagi siang malam. Aman ya, 2 menit lagi sebentar Iya, ya. aman Mbak Iya. Sasti. Terima kasih Mbak Sasti. Sama. Nanti biasanya juga pesertanya masuk tuh setelah 5 menitan, 5 menit, 10 menit gitu. Jadi mungkin ini aja ya, tanpa langsung pembukaan, terus nanti pada masuk kali ya. Pembukaannya pas pesertanya udah pada di-admit kan ya? Iya. Iya, Mm-mm. nunggu, nunggu 5 menit kira-kira Mbak. Oke.
Bisa segera dimulai aja mungkin, udah 5 menit. Oke, kita mulai teman-teman. Oke, baik. Saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang rekan-rekan semua. Selamat datang di Tea Time Talk edisi Oktober ya. Sekarang di tanggal 25, maaf. Saya 25 Oktober. Nah, sudah hadir narasumber di sini ada Mas Muhammad Aufaristama atau biasa nanti bisa kita panggil Mas Aufa, dan juga ada Mbak Ratna Putri. Nah, saya Yosefus Ardian atau biasa dipanggil Ade selaku moderatornya Mas Aufa nanti akan membersamai untuk first session begitu. Kemudian nanti untuk Mbak Ratna Putri akan dibersamai oleh Mbak Afifa Kusuma yang ada kalau di sini di sebelah kiri saya, kanan saya, gitu. Melambaikan tangan. Saya melambaikan tangan. Ya, setelah itu kita nanti setiap sesinya akan ada tanya jawab kurang lebih untuk menyemarakkan juga. Mumpung ada Mas Aufa, mumpung ada Mbak Ratna, kita bisa diskusi seperti apa sih di Timur Tengah. Nah, itu mungkin satu hal yang jarang ya bisa kita dapatkan opportunity bertanya. Tapi juga sebelum kita masuk ke first session, sudah hadir pula Mbak Sastia di sebelah kiri bawah saya. Nah, Mbak Sastia nanti akan memberikan briefing begitu ya, ya bukan briefing sih, membuka aja pengenalan bahwa Tea Time Talk itu bagian dari I4 loh. Nah, mungkin I4 rekan-rekan ada yang belum pernah tahu atau mungkin belum mengenal. Nanti Mbak Sastia akan sharing I4 itu akan seperti apa, banyak kegiatannya, banyak hal yang bisa dikolaborasikan. Nah, kemudian salah satu yang bisa jadi media untuk bersosialisasi, kita bisa mengenal satu sama lain itu adalah di Time Talk-nya. Mungkin tanpa berpanjang waktu gitu, saya ingin mengundang Mbak Sastia untuk memberikan 1-2 patah kata, mungkin agak panjang juga boleh, sehingga membakar nih, membakar nih semangat teman-teman untuk bisa berkembang lagi. Ya, monggo Mbak Sastia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore di Osaka. Selamat datang semuanya di acara Tea Time hari ini yang diselenggarakan secara rutin oleh teman-teman di I4. Dan saya izin mewakili teman-teman dari Tea Time Organizers sebagai Managing Director dari I4 kawasan Asia Timur. Ingin mengucapkan banyak terima kasih ya teman-teman ini selalu secara konsisten menghadirkan berbagai macam topik-topik yang sangat relevan, terutama untuk pengembangan karir para early career academics kita, termasuk yang hari ini sudah hadir. Halo Mas Aufa dan juga Mbak Ratna. Terima kasih banyak sudah ini ya berkenan untuk sharing lagi sambil makan ya Mbak Ratna, nggak apa-apa silakan dilanjut ngunyahnya ya. Saya mau berterima kasih untuk waktunya hari ini berkenan menyampaikan sharing pengalamannya di apa namanya saat ini sedang menjalani perjalanan karir di Middle East. Dan teman-teman, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi sebelum kita apa namanya sebelum kita mulai acara supaya teman-teman jadi lebih sayang sama organisasi yang menaungi kita semua. Jadi saya pengen memperkenalkan tentang I4 itu sendiri karena barangkali banyak teman-teman yang hadir di sini belum terlalu mengenal apa itu I4 dan bahkan banyak sekali yang menyangka ya bahwa I4 itu hanya membuka peluang keanggotaan untuk teman-teman ilmuwan yang ada di luar negeri saja gitu dan hanya untuk profesor gitu ya kayak PI level. Padahal sebenarnya ada beberapa tier keanggotaan dan juga kita membuka kesempatan untuk teman-teman yang di Indonesia juga ingin berkolaborasi secara global dengan peneliti Indonesia dimanapun berada. Ini bisa dalam satu wadah yaitu Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Jadi sekarang anggota kita itu udah ribuan anggota, lebih dari 3.000 anggota. Dan kita itu punya beberapa tier keanggotaan yaitu anggota muda yang mana pendidikan terakhirnya S1. Jadi kalau teman-teman saat ini sudah lulus S1, misalnya lagi menempuh jenjang pendidikan S2
atau saat ini sedang lagi ngambil S3, itu bisa ikut keanggotaan I4 sebagai anggota muda atau sebagai anggota madya. Adapun kalau teman-teman sudah punya gelar S3, itu masuk keanggotaannya menjadi anggota prima. Jadi sebenarnya di I4 itu sendiri kita punya loh banyak early careers. 33% dari keanggotaan kita itu terdiri dari anggota muda dan madya. Dan di sini kita pengen untuk wadah ini bisa menjadi ajang untuk kita saling ini ya menyemangati satu sama lain. Barangkali yang senior bisa belajar dari yang junior juga bisa belajar dari yang senior seperti halnya hari ini. Ini kita pengen banget acara-acara seperti ini tuh bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk pengembangan kolaborasi antara ilmuwan diaspora dan ilmuwan di Indonesia. Dan juga capacity building antara ilmuwan misalnya yang lebih established dan early career researchers. Seperti halnya narasumber kita hari ini. Dan kita juga punya banyak ya beberapa acara-acara dan juga kegiatan-kegiatan yang tujuannya memang pengen promoting baik dalam initial stage sampai nanti terjadinya capacity building dan pada akhirnya banyak ilmuwan-ilmuwan yang tergabung dalam I4 itu bisa saling berkolaborasi bahkan bisa dapat pekerjaan gitu ya, misalnya dapat postdoc, information atau dapat informasi peluang S3, beasiswa. Ini tuh bagus banget kalau teman-teman bergabung dalam wadah keilmuan seperti ini. Nah, ini salah satu kegiatan kita. Kita itu juga merupakan partner utama pemerintah untuk misalnya mendiseminasikan dan transfer teknologi dari pengembangan kapasitas teknologi maupun sains yang ada di luar negeri ke dalam negeri supaya kita juga walaupun posisi kita di luar, kita juga tetap bisa berkontribusi ke tanah air. Nah, selain daripada 3.000-an anggota yang memang sudah tergabung dalam keilmuan keanggotaan I4 itu sendiri, ada ratusan ilmuwan diaspora yang sudah terdata. Ini tentunya yang baru yang terdata ya, yang belum terdata mungkin banyak ya. Justru di sini adalah kesempatan untuk teman-teman yang belum secara formal mendaftarkan diri sebagai anggota. Ini aku ajakin ya, biar semuanya pada tahu gitu kan udah masuk ya database-nya. Karena database ini sangat penting ketika negara memanggil, ketika kita itu dibutuhkan kapasitas kita, keilmuan kita, itu biasanya mereka tuh nanyanya ke I4. Ada nggak anggota diaspora yang punya keahlian ini? Nah, dengan kita itu punya database member yang sangat rapih dari seluruh dunia, gitu ya, mencakup seluruh kawasan geografis di mana diaspora itu berada, dan juga di berbagai level kita tuh jadi bisa dengan mudah dan bisa dengan cepat ya menanggapi permintaan apabila ada kebutuhan di tanah air. Ini juga mencakup berbagai bidang keilmuan yang sangat komprehensif, jadi baik dari ilmu sosial maupun ilmu terapan, teknologi terapan maupun yang sains juga termasuk dalam keanggotaan yang ada di I4. Nah, tanpa berpanjang-panjang, mungkin ini adalah slide terakhir. Intinya saya itu mau jualan kanggo bukan ya, mau promosi gitu keanggotaan I4. Jadi teman-teman yang hadir di sini bisa langsung dicatat. Ini adalah link untuk bisa mendaftarkan sebagai anggota. Apabila ada kendala, bisa juga berkirim email ke Sekretariat Pusat. Dan tentunya kita itu juga punya pengurus di kawasan masing-masing. Saya sama Mas Irwan itu adalah pengurus di Asia Timur. Jadi kalau teman-teman ada di kawasan Asia Timur saat ini domisilinya, kita punya WhatsApp group gitu ya. Jadi nanti bisa berinteraksi. Biasanya kita juga ada acara kumpul-kumpul regional dan tentunya setiap tahun kita juga saling bertemu maupun daring maupun luring gitu ya untuk bisa memperkuat kolaborasi sesama ilmuwan yang ada di I4 dan juga ilmuwan yang ada di tanah air. Mungkin dari saya sedikit memperkenalkan diri dan tentunya salah satu tujuan dari dibuatnya Tea Time Talk ini adalah ajang yang buat kayak ngumpul-ngumpul ya sambil teman-teman udah pada nyiapin teh atau kopinya sambil kita santai-santai gitu ya bisa mendengarkan sharing. Teman-teman juga jadi bisa kebayang apa aja sih sebenarnya potensi berkarir di berbagai negara gitu ya. Saat ini tuh kan negara ini sudah menjadi borderless ya. Kita tuh menjadi global citizen lah. Tentunya mungkin masih jiwa kita merah putih, tapi berkarya itu bisa dimanapun berada. Nah, hari ini kita dengarkan teman-teman akan punya kesempatan dari Mbak Ratna dan juga Mas Aufa
yang akan membagikan tentang karirnya di Middle East. Jadi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih ke moderator kita, Mas. Terima kasih ya untuk kesempatannya membuka acara, dan saya lihat udah makin rame ya, makin sore. Semoga teman-teman bisa mendapatkan banyak manfaat dari acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Sasti. Kita beri aplaus Mbak Sasti. Plak 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 plak. Ya, thank you Mbak Sasti udah membuka, menarik sekali ya teman-teman, bisa jadi tahu juga apa itu I4, gimana sepak terjangnya, ternyata sudah cukup lama dan masing-masing region itu ada. Jadi monggo, mungkin ada yang diaspora juga belum pernah tahu bergabung I4, bisa kemudian menggunakan link tadi yang sudah di-share Mbak Sasti. Terima kasih Mbak Sasti. Kita akan masuk ke first session, begitu mungkin. Saya ingin mengenalkan terlebih dahulu, izin saya remove spotlight, saya akan masukkan Mas Aufa. Ya, ya. Oke, kita akan berkenalan sedikit ya, Mas Aufa. Tentang Mas Aufa ini, kalau saya lihat dari experience dan sepak terjangnya Mas Aufa, beliau adalah saya nggak tahu, nanti mungkin Mas Alfa yang akan berkenalan ya. Saya juga baru kenal ini sekarang. Mas Alfa ini mungkin asli Bandung, saya nggak tahu, tapi beliau mengemban pendidikan S1-nya di Universitas Padjadjaran, di teknik geofisik ya, geofisika begitu. Kemudian melanjutkan studinya di Twente di 2013 kurang lebih, yang kemudian punya pengalaman menjadi junior researcher di University of Iceland, yang kemudian bisa punya kesempatan untuk melanjutkan PhD di sana, dan sempat terlibat di beberapa instansi terkait geofisik, misalnya sempat di ITC, postdoctoral researcher, kurang lebih 4 tahun. Juga Mas Aufa memiliki satu startup teknologi based on remote sensing ya di Bandung, dan sempat juga terlibat di BRIN. Nah, sekarang Mas Aufa ada di Timur Tengah, tepatnya di United Arab Emirates University, sudah kurang lebih 4 bulan ini sebagai assistant professor. Nah, ini mungkin nanti kita bisa berkenalan lebih dalam. Mas Alfa sudah menyiapkan 1-2 hal yang mungkin bisa di-share sambil kita ngopi, sambil kita ngeteh. Nah, mungkin kesempatan langsung saya berikan ke Mas Alfa. Monggo Mas Alfa. Ya, terima kasih banyak Mas Adrian perkenalannya, dan juga terima kasih atas effort yang telah mengundang saya. Saya akan sharing tentang pengalaman saya di sini kurang lebih ya 4 bulan ini. Sebentar. Ya, di sini saya akan membahas tentang ya santai ya, sebagai early career researcher atau akademi. Dari mulai Kutub Utara sampai sekarang saya ya terdampar di Gulf ya. Nah, di kontennya sebenarnya cuma 3 yang nggak saya bakal ini apa namanya sampaikan. Pertama ya, kenapa saya memilih UAE atau Gulf secara umum, dan juga tentunya ada tantangannya, apa saja tantangannya, serta di sini ada decision making untuk teman-teman semua nanti yang mengikuti acara ini. Kira-kira teman-teman cocok nggak di Gulf? Teman-teman cocok di Gulf jika apa gitu. Nanti saya akan bahas. Tadi sebenarnya yang ini sudah disampaikan sama Mas Ardin tentang academic background saya. Saya S1 dulu di fisika, majornya geofisika di Unpad di 2009 sampai 2013, lalu lanjut S2-nya di University of Twente dan University of Iceland, ini joint degree. Kemudian saya selesai dari situ, saya PhD di Iceland lagi, tetap di Iceland dari 2016 sampai 2020. Lalu lanjut postdoc masih di Iceland di Nordic Volcanological Center selama kurang lebih 4 bulan di Iceland itu. Baru saya pindah sebagai peneliti di ITC di University of Twente. Jadi kalau teman-teman lihat, saya ya bolak-balik Belanda Iceland waktu itu. Belanda Iceland 2020 sampai 2024 Desember. Baru saya postdoc juga di BRIN, kemarin sempat setengah tahun, Februari sampai Juli 2025, sebelum sekarang saya pindah di United Emirates Arab
bulan Agustus 2025. Nah, ini jadi saya baru ya. Jadi sebenarnya pengalaman yang saya share ini masih di surface-nya, saya belum menyentuh deep-nya karena baru 4 bulan. Tapi overall ada yang beberapa yang sudah saya bisa share. Nah, sebelum saya mulai ada disclaimer dulu. Jadi presentasi saya di sini berdasarkan pengalaman pribadi saya setelah ya 3 bulan menjadi asisten profesornya, khususnya di institusi saya ini. Jadi saya nggak bisa menggeneralisir juga goals secara umum untuk posisi tertentu atau institusi lainnya secara umumnya. Mungkin nanti di session kedua juga ada berbeda perspektif mungkin di situ. Tapi ini khusus di dalam institusi saya dan negara di UAE. Pertama, yang akan saya bahas kenapa sih negara Gulf khususnya UAE. Alasan pertama saya di sini, mungkin ini nggak kelihatan saya. Kalau teman-teman lihat di sini map of the world lah seperti ini. Saya pengennya alasan pribadi saya pertama relatif lebih dekat ke Indonesia gitu. Kalau teman-teman lihat ya dulu dari Indonesia hijrah ke Belanda lumayan jauh, di sini flight 15 jam, 14 jam. Apalagi kalau ke Iceland dia transit juga sampai 28 jam. Untuk saya yang hampir setiap tahun pengen pulang ke Indonesia itu agak sulit karena lama di jalan gitu, keburu habis waktu di jalan, pindah walaupun pindah ke Belanda lagi ya tetap ya segitu lama, 14 jam 15 jam. Akhirnya balik ke Indonesia waktu 2025, saya sempat balik ke Indonesia kemarin awal tahun, dapat posisi di BRIN sebagai postdoc, tapi saya lebih melanjutkan lagi dulu ke tengah-tengah lah ya, di tengah-tengah. Di sini lumayan flightnya hanya 7 jam, 8 jam gitu. Jadi nggak terlalu jauh juga. Jadi yang di sini salah satu alasannya ya relatif lebih dekat dari Indonesia. Itu alasan pertama, tapi bukan sebagai main reason juga. Yang kedua, masih alasan pribadi di sini. Saya kan as geoscientist lah ya, di geofisik, geologi. Saya seneng melihat landscape baru, kalau belajar ada tektonik baru, batuan baru gitu. Selama saya di Iceland, saya berkutat ada batuan beku, terus di Belanda lebih ke flat, lebih kurang banyak lah geologinya. Di Indonesia seru sebenarnya, ada gunung apinya aja banyak gitu. Itu landscape yang menyenangkan juga buat saya. Nah, di Gulf ini kan pertama kali juga saya ngelihat padang pasir dan oasis dan sebagainya. Di sini belajar hal baru lah bagi saya. Jadi ini salah satu pas kepikiran apply di Gulf, salah satunya ini. Nah, terus posisi yang saya apply sesuai dengan bidang keahlian saya di sini. Kebetulan waktu masih di Belanda sebenarnya apply-nya ini juga. Waktu apply di sini posisinya tentang asisten profesor dalam bidang geoscience. Karena selama ini bidang satelit remote sensing berkutat banyaknya sih kalau di Europe sebelumnya, banyaknya di bidang vegetasi, forestry, yang mana ya saya bisa satu bidang remote sensingnya, tapi kayak forestry dan vegetasinya mungkin harus belajar banyak lagi. Dan kebetulan melihat posisi ini saya langsung tertarik gitu. Oh, ada bukaan nih tentang posisi remote sensing dan GIS di dalam bidang geoscience. Akhirnya saya memberanikan diri untuk coba melamar di posisi ini di UAE ini. Dan setelah berpikir-pikir yang alasan sebelumnya lebih dekat juga dan landscape-nya mungkin baru juga. Oke, ini salah satu alasan juga. 50% saya mungkin ambil kalau misalnya diterima gitu. Nah, terus setelah melalui wawancara dan segala tes gitu, ada offer letters dari UAE ini. Dan di sana benefit yang ditawarkan sangat menarik di sini. Saya akan breakdown apa saja. Nah, ini sebenarnya yang membuat 100% sure saya bakal ambil ini gitu dari employee benefits ini. Apa saja? Pertama, memang terkenal sih Gulf-nya. Sebelum saya apply pun saya sudah dengar-dengar kalau di
negara-negara Timur Tengah ini no tax income gitu. Jadi penghasilan salary kita pure tanpa pajak apapun. Jadi misalnya dapatnya 500.000 ya 500.000 rupiah gitu. 600.000 rupiah, 1 juta rupiah, 1 juta rupiah gitu. Gak ada lagi pajak. Jadi ini salah satu yang membuat saya benar-benar tertarik juga. Wah, gak ada pajak nih. Sementara itu selama saya kerja di Eropa dulu kan pajak hampir 30-40% lah. Anggap gaji 1 juta ya kita dapatnya 700.000, walaupun itu masuk juga ke benefit lain. Tapi di sini salah satunya no tax income ini ya yang paling membuat berkesan lah istilahnya dari employee benefits ini salah satunya. Terus benefits yang kedua, salary monthly-nya relatif lebih besar daripada universitas-universitas di Eropa dengan posisi yang sama atau experience yang sama. Kalau ini source-nya saya ambil dari beberapa universitas dan juga beberapa website tentang pekerjaan seperti Glassdoor, Salary.com. Ya ini relatif gajinya untuk posisi asisten profesor seperti di universitas di Belanda, Imperial College, dan ini universitas-universitas di UAE. Ini salah satu baseline dari asisten profesor di antara UAE dan Eropa. Dan yang perlu diingat juga salary di sini, lagi-lagi kalau kita balik ke benefits pertama, itu 0% tax. Di sini artinya kita pure dapat segitu gitu, tanpa pajak sama sekali. Jadi itu salah satu juga yang membuat saya hampir oke. Dan selanjutnya employee benefit lainnya free housing, artinya rumah dikasih juga, dan furniture allowance juga dikasih, dan moving expense juga dikasih. Jadi istilahnya kita tidak mengeluarkan biaya sepeser pun selama pindah dari suatu tempat ke UAE ini. Dan sebelum kita mendapat housing ini, karena kan dicariin dulu rumahnya kan, nah itu di provide juga hotel sama ininya sama kampusnya. Jadi selagi kita menunggu ini, kita dikasih hotel dulu, akomodasi, dan makan juga free meal dikasih, semua sambil menunggu rumah ini dapat. Ini salah satu juga. Ini kalau misalnya di waktu di Eropa, saya juga housing juga termasuk salah satu pengeluaran yang paling besar kan. Jadi istilahnya gaji segitu udah kena pajak, kena juga housing gitu. Jadi ini salah satu yang besar juga, dan di sini terselamatkan lagi-lagi dari benefits ini. Terus salah satunya lagi health insurance juga gratis untuk semua family members. Jadi maksimum 3 anak tercover, dan juga istri ini free juga. Waktu baca itu oke juga, karena lagi-lagi bandingannya saya Eropa lagi ya, karena saya nggak punya bandingan lain. Waktu saya di Eropa, insurance juga termasuk yang agak berat juga, kecuali anak ya. Kalau anak kan memang masih free kalau di bawah 18 tahun. Cuman di sini dia free untuk semua, termasuk istri. Terus, nah ini salah satu juga yang membuat saya oke, lagi-lagi, karena seperti yang saya bilang sebelumnya, saya tuh senang pulang gitu. Setiap tahun pengen pulang gitu. Waktu di Eropa, jadi setiap tahun liburan saya pulang, tapi ya lagi-lagi sacrifice-nya itu pulang tuh tiketnya ya nggak sedikit. Di situ ya tabungan yang selama ini ditabung dari pekerjaan ya harus dipakai untuk pulang lagi-lagi. Nah, di Middle East ini annual vacation ticket ya return ticket itu dikasih setiap tahun untuk ke rumah atau ke home country kita untuk seluruh family members dengan maksimum 3 anak. Jadi di sini bagi saya ini sangat bargain untuk saya yang sering pulang gitu. Karena saya sering pulang, oke, kalau gitu saya bisa pulang terus ini setiap tahun. Misalnya sekarang Agustus saya kemarin mulai, jadi bulan Juli depan saya pulang dulu dengan annual vacation ticket ini gitu. Jadi dia ini salah satu
benefits yang menurut saya juga oke. Selanjutnya, employee benefits-nya ada education allowance untuk anak-anak kita gitu. Jadi sekolahnya dibayar untuk anak-anak kita. Kita misalnya mau masukkan dia di elementary school atau kindergarten dan sebagainya, ini termasuk di education allowance. Dia memberi dengan berapa persen dari gaji tahunan kita. Selanjutnya ini ada namanya end of service gratuity benefit, karena di Gulf ini nggak ada. Kalau untuk untuk expat dia nggak ada seperti pensiun, karena kita nggak bayar pensiun juga di sini, tapi kita punya namanya end of service gratuity benefit. Artinya misalnya kita sudah kerja 2 tahun di sini, misalnya 2 tahun kita resign, kita dapat end of service sebesar 2 bulan gaji kita gitu. Atau kita mengabdi 10 tahun, artinya kita dapat 10 bulan gaji kita begitu kita selesai. Itu dihitungnya jadi istilahnya kalau 1 tahun 1 bulan gaji kita, 2 tahun 2 bulan gaji kita, 3 tahun 3 bulan, seperti itu. Jadi di akhir kita mendapatkan end of service gratuity benefit ini, dan juga tiket pulang untuk kembali ke home country kita. Nah, tadi kan yang enak-enaknya semua ya, enak-enaknya semua ya enak 100%, ya itu saya senang banget kalau dapat offer kayak gitu ya 100%. Pas lihat employee benefit seperti itu ya jelas saya ambil pas itu kan. Tapi saya waktu itu tidak berpikir juga tentang tantangannya gitu kan. Tantangan itu pasti ada aja sebenarnya di setiap pekerjaan, tapi yang ini sama sekali miss tantangannya di sini. Kan ada pepatah, dibilang pepatah tuh ada uang ada barang. Bagi mereka sudah memprovide uang, ya harus punya barang gitu, harus punya barang yang bagus. Tantangan ini juga saya bakal breakdown. Pertama, tantangan pribadi dulu ya. Tantangannya ya saya kan sampai Agustus ya, awal Agustus itu masih musim panas juga di sini. Musim panasnya benar-benar ekstrim bagi saya, karena ya suhu bisa mencapai 49, dan waktu saya sebelum nyampe juga katanya sempat 50-51, dan saya itu pertama kali juga merasakan temperatur seperti itu, mana harus saat itu kan belum ada kendaraan dan sebagainya, nunggu taksi dan sebagainya, itu waduh panas banget. Benar-benar saya belum pernah merasakan panas kayak gitu ya. Kalau kepanasan tuh langsung mumet lah istilahnya gitu. Nah, ini salah satu yang perlu diperhatikan kalau misalnya ke Middle East, karena terutama di summer ya. Kalau di sekarang menuju winter kayaknya, karena saya belum merasakan winternya di sini, mungkin baik-baik saja ya kalau menuju winter. Tapi ini musim panasnya harus diperhatikan karena ya sangat ekstrim panasnya. Apalagi kota saya tempat tinggal ini termasuk memang gurun, oasis. Terus yang kedua, ini masih pribadi, gaya komunikasi agak sedikit berbeda dengan ya selama ini, karena saya berkomunikasi di Eropa dan juga di Indonesia. Ini agak berbeda secara kultural. Ya, saya belum tahu yang mana intonasi marah, yang mana intonasi menyuruh, mana intonasi ngobrol ya gitu. Ini gaya komunikasinya perlu dipelajari lagi gitu. Ini agak tantangan juga, saya nggak tahu ini sebagai profesional atau tidak, seperti itu. Ini banyak hal yang perlu dipelajari. Nanti ini berhubungan juga dengan mahasiswanya. Terus tantangan lainnya di bidang riset, dukungan riset sebenarnya kuat karena mereka dari segi finansial di negara Gulf ini terutama UAE sangat kuat. Tapi proses administrasi dan birokrasinya agak jauh lebih panjang, lagi-lagi kalau saya bandingkan dengan negara di European. Di European kan birokrasi agak bisa sedikit push lah ya, nggak terlalu ribet gitu. Kalau di sini agak panjang gitu, setidaknya tidak fleksibel. Walaupun dari grant sangat banyak dan juga banyak yang bisa kita pilih,
Tapi di sini di syarat-syarat dan pelaporan nanti panjang administrasi. Jadi istilahnya kita melakukan administratif yang banyak juga gitu saat melakukan riset. Terus tantangan lainnya karena bekerja di bidang akademisi ini biasanya kita kan butuh freedom juga lah ya, freedom dengan tidak bergantung dengan metrik, ranking dan sebagainya. Kalau di sini masih berorientasi pada metrik dan rankingan universitas gitu. Jadi misalnya publish harus di jurnal ini dan ini dengan tingkat ranking segini Q1, Q2 seperti itu. Kalau tidak nggak diakui untuk naik pangkat, tidak diakui untuk ini dan ini. Jadi ini masih sangat digunakan di sini metrik dan ranking. Jadi di sini buat saya agak shock juga karena waktu itu masih baru pindah juga kan. Even di Indonesia pun tidak terlalu banyak sekaku seperti ini gitu, walaupun ada, tapi ini masih lebih tinggi lagi gitu istilahnya di dalam sistem metrik ini, karena mereka sangat peduli dengan metrik dan ranking. Terus lagi tantangannya beban mengajar relatif lebih tinggi. Jadi kalau di bukletnya misalnya asisten profesor tuh yang posisi saya memang masih dianggap teaching stream fokus gitu. Walaupun sudah disuruh riset tapi memang teaching stream fokusnya lebih tinggi daripada yang memang associate dan profesor. Jadi saat ini saya mengalami beban yang mengajar yang relatif lebih tinggi dari biasanya. Selanjutnya, tantangan pribadi ini mahasiswanya yang berbeda dari umumnya, dari yang saya pernah ajar ya di baik itu di Eropa ataupun Indonesia. Jadi perlu pendekatan yang lebih jauh lagi ini. Karena tadi saya bilang mereka masih universitasnya sendiri masih berorientasi dengan metrik dan ranking. Mahasiswa pun demikian, sangat berorientasi pada nilai daripada proses. Jadi agak sulit mengatur mahasiswa di sini gitu. Jadi perlu pembelajaran yang lebih jauh lagi gitu. Pendekatannya seperti apa? Karena lagi-lagi mungkin ya tadi kata saya bilang ada uang, ada barang. Mungkin mereka juga meng-hire kita bukan untuk gampang gitu, untuk sesuatu yang gampang ajar mahasiswanya oke, lulus gitu. Tapi di sini mahasiswanya agak berbeda. Kita benar-benar harus ekstra fokus lah untuk mengajar mahasiswa di sini. Ini salah satu tantangan yang menurut saya sekarang paling berat daripada riset. Tantangan mahasiswa. Terus selanjutnya ya menjaga semangat riset dan manajemen, time management waktu saat beban mengajar tinggi itu agak sulit. Nah, di sini time manajemennya juga harus kita atur lagi gitu. Bagaimana kita setting up boundary gitu, saatnya mengajar dan saatnya mahasiswa tidak bisa kontak kita misalnya. Tapi kita harus terus juga melakukan riset. Ini salah satu tantangan yang masih saya alami sekarang. Nah, ini konten terakhir. Kamu cocok di Gulf jika titik-titik di situnya. Jadi setiap orang kan memiliki kelebihan, kekurangan masing-masing, dan setiap orang juga punya tujuan kan saat memilih negara ini oke untuk di sini, ini oke untuk ini, seperti itu. Jadi sama pun seperti kalau kita ya kira-kira kamu cocok di Gulf nggak ya gitu, saya cocok nggak ya kerja di negara-negara Middle East gitu. Pertama, teman-teman semua cocok di Gulf jika teman-teman kuat gitu, resilience, tapi tetap jadi diri sendiri apapun kata orang, misalnya ada yang ngomongin, ada yang apa di sini, dan suka hadapi tantangan dari semua yang disebutkan sebelumnya oleh saya itu oke, ambil aja gitu. Ya teman-teman mau pengalaman baru, tantangan baru yang sebelumnya saya sebutkan itu oke buat teman-teman, itu bisa jadi coba gitu. Kalau teman-teman resilience di sini. Selanjutnya
Cocok di Gulf jika kalau teman-teman memang beralasannya juga finansial, pengen menabung dan pensiun di Indonesia end-nya dengan finansial yang lebih stabil, ini sangat cocok untuk didapat di negara Gulf dengan benefit yang tadi saya bilang. Jadi teman-teman bisa membuat spare income lebih tinggi dibanding kalau misalnya saya bandingkan lagi dengan di Eropa misalnya, itu memang lebih limited. Tapi kalau di Gulf memang kalau finansial sendiri insya Allah itu bisa dicapai gitu. Jadi ini hanya dua alasan ini yang sebenarnya kalau teman-teman mau di Gulf. Kalau teman-teman suka tantangan dan oke dengan tantangan yang saya sebutkan tadi, silahkan ambil di Gulf atau coba apply. Dan jika teman-teman alasannya finansial, oke bisa diambil juga gitu, dicoba. Dan saya juga percaya setiap tempat juga memberi pelajaran baru, jadi dimanapun tempatnya pasti ya ada pelajaran gitu di UAE seperti apa, di Eropa seperti apa, di Indonesia seperti apa, itu ya part of proses. Ya, seperti kalau dari batuan beku di Islandia sampai batuan sedimen di UAE semua juga berproses. Akhirnya menjadi ya kita yang sekarang. Sekian dari saya, terima kasih. Silahkan jika ada pertanyaan dan saya kembalikan ke Mas Andi. Terima kasih Mas Aufa. Wah, kita dapatkan insight yang banyak guys. Jadi tadi Mas Aufa udah share seru juga yang di awal-awal saya terlena banyak sekali hal yang menyenangkan. Baru kemudian tadi setelah diangkat tinggi gitu ya, terus dibanting di sana sampai hampir 40 derajat Celcius, buset itu seperti apa panasnya. Ya, dan saya juga baru ngeh juga tadi waktu baca di LinkedIn ya. Mas Aufa ini kan banyak kan di Eropa, bahkan di Iceland itu kan dingin ya. Saya juga baru ngeh, ini kan temanya Timur Tengah, bukan di Iceland. Tapi ternyata memang Mas Aufa ini 3 bulan terakhir ini kemudian bergabung di salah satu universitas di UEA ya, Uni Emirat Arab. Nah, ini hal-hal menarik sudah kemudian memunculkan pertanyaan nih Mas Aufa di chat group. Saya akan bantu eh, menyampaikan. Ini juga saya sepertinya salah tangkap. Ada dari Mbak Nur Madina. Beliau menanyakan apakah ada batas usia register atau kemudian mendaftar seperti kesempatan yang Mas Aufa ini dapatkan. Ya, mungkin itu dulu Mas Aufa. Nanti saya next pertanyaan. Untuk usia pendaftar di UAE mungkin ya maksudnya di Ya, Emirat. ya. Nggak ada. Sejauh saya lihat tuh nggak ada batas usia di sini. Jadi Berarti memang mau S3 di mungkin umur 40 ke atas itu pun masih bisa gitu ya. masih bisa. Kecuali kalau memang ada spesifik ya di apanya di iklannya gitu di advertisementnya mungkin itu berbeda. Ya. Jauh yang saya lihat sih nggak ada gitu. Oke, thank you Mas Alfa. Mbak Nur Madina, kalau misalnya belum masih ada yang ingin tanyakan lagi, belum puas bisa di reply di chat grupnya. Oke, berikutnya ada Rizka Jariah. Ada 2 pertanyaan dari beliau. Yang pertama itu, bolehkah di-share metode yang dipakai untuk mencari lowongan? Apakah ada website tertentu atau ya dari website salah satu atau spesifik universitasnya tersebut begitu. Kemudian yang kedua, kultur akademik dan riset di sana secara umum seperti apa? Mungkin tadi sudah di-share ya. Tapi kemudian spesifiknya itu apakah kemudian terbuka untuk ekspatriat yang sifatnya seperti kita nih datang ke sana sebagai ekspatriat, mereka akan menyesuaikan kita mungkin atau kemudian kita banyak yang menyesuaikan ke mereka atau seperti apa, karena tadi Mas Alfa juga sudah sempat highlight nih kulturnya atau mungkin studentnya itu sedikit berbeda dengan yang di Indonesia misalnya atau mungkin juga dengan yang di Eropa. Nah, mungkin 2 pertanyaan itu dari ini Mas Rizka Jariah ya atau Mbak ya? Maaf. Monggo Mas Alfa. Terima kasih pertanyaan. Yang pertama dulu untuk metode yang dipakai untuk cari lowongannya sebenarnya saya masih pakai tradisional Google. Google pasti. Google itu untuk awalnya saya pertamanya memang kan tertarik Middle East karena yang tadi ya employee benefit. Ya saya cari aja position in Middle East dengan lowongan namanya lowongan yang saya mau gitu asisten profesor in Middle East 2025 seperti itu. I see.
Bisa juga kalau per bidang ya, kalau di bidang earth science ya, geoscience seperti itu ada namanya earthwork kalau nggak salah, earthwork.com. Nah itu banyak juga list-list. Jadi kita bisa milih mau posisinya di Asia, Eropa, Gulf atau di Afrika, itu ada posisi-posisi masing-masing. Kalau website tertentu bisa juga ke websitenya universitas masing-masing. Misalnya kalau tertarik di UAE, ada kan Khalifa University, ada UAE yang saya sekarang, atau ada MBZ University, dan sebagainya, itu bisa dilihat di website masing-masing. Karena biasanya di website masing-masing ini juga lebih detail lagi isi-isinya, apa aja gitu lowongan spesifiknya. Kadang di departemen juga, misalnya nggak ada di universitas, di departemennya ada, bisa terjadi kejadian seperti itu juga. Jadi kalau saran saya kalau mau pertama sih dari Google dulu, di specify tuh di Google. Jadi kalau udah nemu list-list universitasnya, ada yang tertarik, coba lihat masing-masing universitasnya seperti apa. Karena nanti ada bidang lah masing-masing gitu. Kalau geoscience misalnya, geoscience kan luas juga nih. Ada yang di geofisik, geologi, ada vulkanologi, ada geochemistry. Nah, itu baru bisa satu-satu setelah itu. Nah, nomor 2 Ya. tadi. Nomor 2 tentang kultur akademik dan riset di sana secara umum, Mas Alfa. Apakah terbuka untuk ekspat atau bagaimana begitu? Kalau masalah terbuka dengan ekspat, sangat terbuka dengan ekspat. Mereka malah mencari banyaknya ekspat. Kalau di sini sendiri memang sangat sedikit lokalnya gitu. Di UAE ya, di UAE sangat sedikit orang yang terjun di bidang akademik. Jadi mayoritas semua ekspat memang yang ini. Ekspat itu ya bisa dari Eropa, Amerika, atau sesama negara Arab lagi. Misalnya banyaknya kalau di saya sih Mesir ya, dari Egypt. Secara kultur sendiri hampir sama lah, misalnya Egypt sama UAE ya mereka sama kultur di Arab juga gitu secara kultur, tapi mereka disebutnya ekspat juga kayak gitu. Kalau kultur riset dan akademik di sini sih ya seperti saya sebutkan tadi, memang basisnya masih apa namanya, metric orientation. Jadi misal orang bagus dilihat dari citasinya gitu. Ini peneliti bagus karena citasinya segini gitu. Jadi masih belum dalam tahap ya kita berdiskusi gitu. Ya. Dan ke depan berubah gitu. Karena kan mungkin karena mereka juga mengadop dari ya kultur akademik yang memang sudah meluas gitu tentang metrik ini kan. Lama-lama mungkin kalau dari sumbernya udah di-cut, nanti mengikuti juga gitu. Siap. Oke, terima kasih Mas Alfa untuk pertanyaan dari Mbak Rizka Jariah. Mungkin Mbak Rizka nanti bisa follow up ya kalau misalnya ada yang belum terjawab. Berikutnya ada dari Mbak Citra Aurora nih, mungkin juga sudah terjawab di slide tadi waktu Mas Alfa presentasi tentang cuti tahunan ada berapa hari, itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah terkait, nah ini hubungannya ke kakak-kakak kita ya yang wanita, apakah ada cuti khusus seperti maternity leave dan paternity leave? Jadi misalnya kalau kemudian punya anak begitu ya, seperti apa kalau di sana? Monggo Mas Alfa. Untuk pertanyaan pertama, untuk cuti tahunan ada berapa hari? Sebenarnya di sini kita nggak ada cuti dalam artian kalau balance-nya ya zero, saya cuti, nggak bisa ngambil cuti selama academic year. Misalnya ini ke academic year fall ya, di fall academic year ini selama saya ada mengajar saya nggak bisa sama sekali cuti. Jadi mengikuti waktu mahasiswa. Misalnya nanti mahasiswa kan libur 21 November ini udah selesai 20 akhir November dia ujian. Nah, di situ kita udah libur sampai Desember akhir. Jadi lumayan lama juga, 30 hari itu libur. Sampai 1 bulan masuk lagi baru Januari. Nah, Januari itu sama sampai Mei nggak bisa libur dulu. Sama sekali nggak bisa libur, tapi nanti libur summer dari Mei sampai Agustus lagi itu libur. Memang kita nggak sembarangan ngambil cutinya, cuman lumayan lama gitu liburnya. Iya, panjang ya. Lama dan terus tapi kalau kita sakit ada 15 hari jatah sakitnya gitu, sick leave. Terus Siap. yang kedua
cuti khusus maternity leave itu ada, saya pernah lihat. Cuman saya belum baca spesifiknya ya, karena saya nggak. Ya, Ya, kalau nggak salah sih lebih dari 60 hari ya maternity leave oke. untuk perempuannya kalau nggak salah. Untuk laki-lakinya kayaknya lebih short. Tapi itu ada di dalam bukletnya. Oke, siap. Terima kasih Mas Alfa. Ini sepertinya sedikit saya perdalam ya, karena menarik juga tadi Mas Alfa sudah menjelaskan cutinya itu relatively itu ikutin saat studentnya kan libur ya. Nah ini tadi kan juga Mas Alfa jelaskan karena Mas Alfa posisinya sebagai asisten profesor, lebih banyak teaching, jadi teaching stream begitu. Nah, apakah jangan-jangan karena Mas Alfa ini masih asisten profesor sehingga harus standby saat saat itu tadi, saat student masuk di yearly akademiknya gitu ya. Tapi kalau kemudian misalnya Mas Alfa ada associate professor, apakah kemudian itu lebih fleksibel Mas? Mungkin sedikit aja, singkat aja. Nggak juga sih Mas, tetap tetap dia harus ikut karena ya di sini even kita nggak ngajar pun, tapi kalau kita kelihatan nggak di kantor gitu, Oh, dicari juga ya. libur juga gitu. Oke, copy Mas. Sebenarnya Thank you. libur kan Mei ini, nanti Mei ini. Sebenarnya Mei udah bisa libur, tapi harus ngikutin karena masih ada yang ngajar, instruktur lain masih ngajar, kita Ah, ikut mereka gitu. Juli oke, gitu. Tapi siap. walaupun tidak melakukan apa-apa, ya paling riset gitu. Itu riset bisa digunakan di situ. Oke, thank you Mas. 3 pertanyaan terakhir. Yang pertama, apa topik geoscience atau geospasial yang sedang naik daun nih di kalangan researcher UAE? Dan apakah kesempatan PhD atau PhD vacancy di bidang geospasial itu banyak tersedia di sana, Mas? Ini dari Mas Faizal Rafli. Sih pertanyaannya tadi untuk bidang Yang geospasial topik yang baru rame, baru naik daun nih. ini sekarang lagi fokus mineral, eksplorasi mineral, mineral terutama mineral ini apa REE, rare earth element. Jadi banyak Oke. elemen ini untuk apa eksplorasinya gitu dari bidang geospasial, remote sensing, dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya yang lagi naik daun dan ada Ya, PhD vacancy yang spesifiknya geospasial di sana, Mas. ini ada terutama di yang punya geoscience sebenarnya cuma 2 setahu saya universitas yang saya ini UAEU sama Khalifa University. Nah 2 itu sebenarnya yang bisa berpeluang buka untuk PhD vacancy untuk di UAE. Oke, thank you Mas Alfa. Mas Faisal, oke ya, gambarannya seperti itu. Nah ini Mas RH atau Mbak RH, KRH, ini juga mirip pertanyaannya terkait lowongan, terkait kesempatan gitu ya. Bidang vakansi yang dibuka kebanyakan engineering ya. Kalau misalnya bidang yang lain, bio, life science, dan agriculture, relate life science-nya mungkin apakah ada di Uni Emirat Arab? Untuk life science banyak juga di Uni Emirat Arab, terutama di sini di UAE juga banyak, terutama di mikrobiologi. Mungkin nggak tahu saya sama atau nggak ya di life science-nya, Ya. mikrobiologi atau biologi secara umum banyak, dan juga di biofood processor seperti itulah kayak di apa namanya food processing dan sebagainya di agrikultur itu banyak juga. Dan kebetulan di universitas saya pun yang sekarang fokusnya memang ke life science juga gitu. Ya, Oke. bio dan juga untuk food biasanya, agrikultur. Ya, thank you Mas Alfa. Ini harusnya satu pertanyaan terakhir, tapi ada satu tambahan lagi. Mungkin kita percepat karena sisa 7 menit nih rekan-rekan sebelum ke Mbak Ratna Putri. 2 pertanyaan terakhir. Untuk kontrak dari posisi asisten profesor, apakah kemudian itu sudah hubungannya ada kontrak permanennya ya? Atau seperti kontrak base per 1-2 tahun? Jadi apakah kemudian asisten profesor itu sudah permanen? Kemudian nanti bisa berjenjang associate sampai full profesor, atau asisten profesor ini kontraknya base per 1 tahun atau 2 tahun. Mengingat contohnya di KFUPM itu kontraknya diperpanjang setiap 2 tahun. Nah, case-nya Mas Alfa gimana nih? Case yang saya hampir sama kayak KFUPM, tapi Oh, oke. yang saya ini 4 tahun, tapi 2 tahun pertama probation period namanya. Ya, oke. Kalau lulus probation ya cut juga gitu. Kalau lulus probation lanjut sampai 4 tahun itu. Nah di 4 tahun itu
seperti probation lagi, dilihat Eh, bagus. Seperti bagus ya kayak gitu memang sistemnya, jadi kayak diperpanjang lagi, tapi tiap 2 tahun dievaluasi gitu. 2 tahun Oke. kalau evaluasi oke, tambah lagi 2 tahun atau 4 tahun lagi. Nah, tapi ada limit. Kalau dalam 7 tahun belum promosi, Oh, kalau dalam 7 tahun belum promosi ke associate, itu out. ya, oke. Itu kalau misalnya kalau dari associate 7 tahun belum ke profesor, dia out. Oke. Sorry Mas, Sistem itu apakah untuk satu universitas atau out itu out kemudian kita out dari out, UEA gitu ya? out dari universitas ini gitu. Kalau Oke, oke. lain bisa lagi di UAE yang lain gitu. Tapi universitas ini udah out gitu. Itu jadi sistemnya memang masih sama. Mungkin ya secara umum seperti itu yang saya dengar-dengar juga gitu Hmm. tiap 2 tahun gitu. Memang nggak ada di sini tuh nggak ada istilahnya tenur yang permanen gitu. Oh iya benar. Kalau nggak salah memang mirip yang di CSPS postdoc di Jepang itu ada batasan tuh 7 tahun kalau nggak salah sama setelah S3 selama menjalani postdoc dia dibantu tuh dengan hibahnya postdoc CSPS untuk mendapatkan posisi. Jadi memang kemudian by kontrak yang diperbarui per berapa tahun gitu. Mungkin kalau nggak salah 2 atau 3 tahun kalau CSPS postdoc itu. Jadi 2 kali kesempatan, kemudian ada 1 kali tambahan kalau nggak salah. Ya, thank you. Terakhir nih nyambung juga yang teman di Jepang, namanya sama nih Mas Aufa. Namanya Mas Aufa yang sekarang sedang di Jepang gitu. Terima kasih presentasinya Mas. Pertanyaannya adalah apakah Mas Aufa ada kebimbangan nih saat memilih untuk lanjut di industri atau tetap di akademik? Apakah ada saran bagi teman-teman PhD atau postdoc yang sedang mencari posisi di akademik? Oke. Terima kasih Mas Aufa pertanyaannya. Jadi ya sebenarnya saya ada kebimbangan juga antara industri dan akademik. Terutama kemarin juga setelah saya kan cari memang posisi Middle East. Kebetulan juga saat itu ada tawaran juga di posisi industri emas. Nyari di Saudi, tapi di Saudi mencari yang spesialis remote sensing untuk eksplorasi emas kan. Tapi ya saya lagi-lagi lihat over kontrak dan sebagainya. Over kontrak lagi-lagi oke, di akan industri oke. Cuman yang selalu saya lihat juga work life balance lagi-lagi kan. Karena saya udah terpaku di akademik ya enak lah sistem kerja akademik ini fleksibel. Kalau misalnya di industri, terutama industri saya ya, industri geologi itu biasanya ke lapangan. Ya. Karena di lapangan kalau di kontrak yang industri itu ke lapangan 4 minggu, baru ke rumah 2 minggu, ke lapangan lagi 4 minggu, which is yang saya kalau saya udah berkeluarga bagi saya agak berat gitu. Saya Ya. butuh yang apa namanya pulang kayak biasa lah, ketemu keluarga, nggak lama-lama di lapangan. Jadi bagi saya itu di industri atau akademik saya tetap memilih akademik karena ya masih ada work life balance-nya lah istilahnya, masih bisa seperti itu. Terus saran bagi teman-teman PhD atau postdoc yang sedang mencari posisi di akademik, kalau saran saya sih coba terus apapun posisinya. Karena dulu saya waktu dari selesai PhD, saya apply ke postdoc pun saya cari posisi. Even itu di luar bidang teman-teman. Maksudnya nggak melenceng banget ya, nggak dari misalnya fisika ke kedokteran misalnya kayak gitu-gitu atau dari geosains ke kedokteran. Tapi misalnya bidang geofisika tapi masuknya ke lebih ke komputasi ya nggak apa-apa dicoba aja gitu. Walaupun itu nggak sesuai banget sama keahlian teman-teman gitu. Karena sekarang agak susah untuk mencari yang benar-benar idealis gitu posisinya. Gitu. Jadi kalau saran saya dicoba aja semua lowongan yang ada selama itu memang teman-teman mau. Oke, terima kasih Mas Aufa. Semoga menjawab pertanyaan terakhir dari Mas Aufa. Nanti bisa berkontak-kontak juga teman-teman. Nah, Mas Aufa bisa dicari di LinkedIn, cukup lengkap profil beliau, bisa connect juga dengan beliau di sana. Terima kasih Mas Aufa sudah sharing sore hari ini terkait perjalanan early career sebagai akademisi dari Kutub Utara sampai negara Gulf. Banyak insight tadi dari plus ke minus ya. Mungkin juga bukan minus ya, mungkin hanya kita bisa menimbang akan seperti apa untuk menentukan hal tersebut. Kita sudah di akhir acara, kita beri aplaus lagi untuk Mas Safa. Terima kasih sharingnya. Ya. Ya.
Terima kasih. Saya kemudian ingin mengundang rekan saya, Mbak Afifa. Mbak Afifa ini yang akan menjadi moderator di sesi kedua. Nah, itu dia sudah muncul. Dan izin saya ingin mengundang Mbak Ratna Putri. Di mana ya, Mbak Putri? Mbak Putri tulisannya. R Putri. Ya, halo Mas. Kayaknya Sebentar. lagi dicari namanya di dalam list. Oh, ini ketemu. Ini dia. Oke, Mbak Ratna Putri sudah hadir, Mbak Afifa sudah hadir. Izin kemudian saya akan oper ke Mbak Afifa yang akan bersamai kita memandu untuk sesi kedua. Monggo Mbak Afifa, saya izin untuk tidak spotlight. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak Mas Arti. Terima kasih banyak untuk Mas Alfa juga untuk sharingnya ya. Nama saya Afifa Kusuma. Sekarang saya bekerja di Jepang sebagai scientist di Honda Research Institute Japan. Dan 1 jam ke depan akan memandu pembicaranya Mbak Ratna di sini. Jadi Mbak Ratna di sini adalah postdoctoral researcher di King Abdullah University of Science and Technology, khususnya di bidang environment microbiology and biotechnology. Mbak Ratna ini dulu S1 di mikrobiologi di SITH ITB, jadi sebenarnya kita satu alma mater, cuman baru kenalnya sekarang. Dilanjutkan dengan Master of Science di Marine Environmental Health and Biotechnology, lulus pada 2019, dan PhD di Environmental Microbiology and Biotechnology di King Abdullah University of Science and Technology. Pastinya akan sangat insightful untuk mendengarkan kisah dari Mbak Ratna ini, dan juga tadi juga ada pertanyaan mengenai prospek karir di bidang life science, dan aku rasa ini sangat cocok untuk mendengarkan cerita dari Mbak Ratna. So without further ado, I would like to welcome her. Silakan Mbak Ratna untuk dimulai pembicaraannya. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih Mbak Afifa. Saya akan mulai share PowerPoint saya. Baik. Yap. Ya, bisa terlihat ya. Masih gelap. Oke. Sekarang bisa? Ya. Oke. Oke, ya. Baik, selamat siang waktu Saudi Arabia. Jadi tadi dari East Coast, dari United Arab Emirates, sekarang kita bergerak ke West Coast, ya kan? Ditual. Jadi saya perkenalkan, nama saya Ratna. Saya baru lulus S3 di spring tahun ini, kemudian sekarang saya melanjutkan karir sebagai postdoctoral researcher, masih di KAUS juga. Oke. Seperti yang sudah diperkenalkan oleh Mbak Afifah, jadi saya ini alumni dari Mikrobiologi ITB tahun 2012 sampai 2016. Kemudian setelahnya saya melanjutkan S2, yaitu di program Erasmus Mundus, Joint Master Degree, di mana saya berkuliah di lebih dari 1 universitas, dengan home university-nya itu di Ghent, di Belgia. Kemudian saya melanjutkan semester 2 di Spanyol dan semester 3 di Portugal, untuk kemudian saya kembali lagi ke Ghent untuk melakukan tesis S2 saya. Nah, setelah lulus S2, saya mulai apply PhD dan juga apply research internship di beberapa universitas, tapi alhamdulillahnya yang nyangkut itu ada di KAUS. Jadi habis lulus S2, 1 bulan kemudian saya diterima sebagai visiting research student di KAUS, di lab yang menghost saya selama S3. Jadi saya sudah tinggal di Saudi, di KAUS tepatnya kurang lebih 6 tahun, dari tahun 2019 summer sampai saat ini. Sedikit background research expertise saya. Jadi ini berdasarkan riset-riset selama S1 sampai S3 saya. Jadi saya memiliki pengalaman di bidang isolasi biosurfaktan produksi bakteria, kemudian ada juga isolasi bakteri yang memiliki antimikrobial activity dari fermentasi coklat dan dari bakteri yang berasosiasi dengan sponge. Pengalaman ini saya dapatkan saat saya bekerja di LIPI untuk sementara waktu, dan juga saat saya melakukan internship selama S2. Nah, untuk research tesis S2 saya melakukan bacterial community characterization
yang berasosiasi dengan korosi di balas tank kapal laut. Nah, kemudian untuk S3, saya mengoptimasi DNA ekstraksi dari low biomass reverse osmosis drinking water, di mana kan di Saudi dan di Timur Tengah itu air minumnya diperoleh dari desalinasi air laut. Jadi saya melakukan mikrobial karakterisasi, saya juga investigasi impact dari remineralisasi air laut tersebut, dan juga bagaimana biofilm ini tumbuh di air yang networknya itu menggunakan reverse osmosis drinking water. Nah, kenapa sih KAUS? Jadi KAUS itu kan merupakan postgraduate university yang mixed gender pertama di Saudi Arabia. Karena biasanya kan dipisah antara universitas yang khusus perempuan dan khusus laki-laki. Nah, untuk KAUS sendiri juga itu hanya menyediakan studi postgraduate dimulai dari S2 dan S3. Dan terakhir ranking dari Time Higher Education, jadi KAUS ini menempati posisi pertama sebagai Best Arab University ya. Berikut ada beberapa topik yang diteliti di KAUS, di mana biasanya kita mempublikasikan hasil penelitian kita di dedicated website dan ditulis dalam bahasa yang lebih populer gitu. Nah, saya memilih KAUS selama studi S3 karena KAUS menyediakan scholarship untuk semua aplikannya yang diterima. Benefit yang didapatkan dimulai dari generous stipend yang kisarannya berdasarkan jenjang studinya, mulai dari 20.000 sampai 30.000 USD per tahun. Kemudian kita juga dapat round trip tiket setiap tahunnya yang dinamakan travel allowance. Kemudian ada juga tiket pertama kali datang dan tiket nanti final exit itu disediakan oleh KAUS. Semua studentnya juga diberikan apartemen atau townhouse untuk yang masih single ataupun yang sudah berkeluarga. Selain itu, KAUS juga memiliki berbagai fasilitas mulai dari rekreasi, kesehatan, ada juga bus tiap hari dan tiap minggunya ke beberapa tempat di Jeddah dan juga Mekah, Madinah. Nah, KAUS itu tidak terdiri dari fakultas, tapi kita itu dibagi menjadi beberapa divisi ya. Jadi ada 3 divisi, yaitu Biological dan Environmental Science and Engineering, yang di dalam divisi BC ini ada beberapa program studi S2 dan S3. Kemudian ada juga Computer, Electrical, dan Mathematical Science dan Engineering Division. Di sini ada 4 program studi spesifik. Dan yang terakhir ada divisi Physical Science dan Engineering Division yang terdiri dari 5 program studi. Nah, biasanya KAUS itu setiap tahun mengevaluasi beberapa program studinya. Jadi ada beberapa program yang dihilangkan atau di-merge sama program lain. Untuk bukaan setiap program studinya itu dibuka setiap sepanjang tahun pada umumnya. Tapi untuk master biasanya hanya dibuka pada periode fall, untuk MS dan PhD dibuka pada periode spring dan fall. Untuk demografi dari KAUS sendiri, kalau berdasarkan data terakhir itu kita ada 3.000 residen di KAUS, dan ini kurang lebih proporsi dari setiap negara. Yang paling banyak tentu saja Saudi, kemudian diikuti ada India, ada China, Indonesia sendiri untuk dari negara kita itu ada kurang lebih 100 residen yang terdiri dari mahasiswa S2, S3, ada juga beberapa staff, research scientist, postdoc, dan juga dependennya yang terdiri dari istri atau suami dan anak-anak. Nah, ini mungkin singkat aja ya untuk apply sebagai mahasiswa S2 atau S3 di KAUS, seperti aplikasi postgraduate pada umumnya, perlu transkrip dari universitas terakhir, S1, ada CV, motivation letter, letter of recommendation, IELTS, dan juga bisa ditambahkan GRE jika memiliki. Untuk proses reviewnya itu sama juga seperti review aplikasi S2, S3, jadi ada mengisi dokumen, kemudian akan direview dan di-ranking aplikasi dokumennya dari teman-teman. Kemudian jika lolos dan teman-teman akan diundang oleh fakulti untuk wawancara.
Dan juga kadang ada technical interview, biasanya teman-teman ditanya ini beberapa soal, tapi biasanya akan diberitahu lebih dahulu apakah ini academic interview atau HR interview. Nah, setelahnya teman-teman akan mendapatkan LOA. Nah, ini detail dari apa saja sih yang disediakan KAUS. Jadi kan KAUS modelnya compound ya. Jadi semua mahasiswa dan stafnya tuh tinggal di lingkungan kampusnya. Jadi di KAUS itu selain ada kampus, ada labs, juga kita mempunyai beberapa recreation center yang di sini ada banyak. Ini adalah foto dari Iceland Recreation Center, kemudian juga ada harbor. Di sini kita juga punya pantai sendiri. KAUS juga memiliki water desalination plant dan wastewater plant-nya sendiri. Dan tentu saja kenapa di KAUS? Karena sebagai muslim kan kita dapat privilege untuk mengunjungi Mekah dan Madinah setiap minggu. Dan ini gratis disediakan oleh KAUS. Nah, balik lagi, bagaimana saya bisa melanjutkan posisi sebagai postdoc di KAUS. Jadi sebelum saya lulus S3, 1 tahun sebelum lulus itu, saya mengajukan aplikasi ke bos saya bahwa saya ingin melakukan internship, karena emang fokus saya waktu itu, saya ingin jadi researcher, tapi bukan akademisi gitu. Jadi saya apply internship di Saudi Aramco yang khusus dibuka untuk mahasiswa KAUS. Lalu alhamdulillahnya saya lolos. Kemudian saya internship di KAUS Aramco Research Center yang ada di dalam kompoundnya KAUS sendiri selama 2 bulan. Oke, nah jadi berdasarkan pengalaman internship saya di Saudi Aramco ini, 6 bulan kemudian karena saya masih in touch sama sama PI Aramco-nya, saya ditawari untuk apply sebagai postdoc yang berdasarkan yang based on the project Aramco sama salah satu PI atau profesor di KAUS. Karena umumnya sebagai KAUS graduate itu sangat sulit untuk melanjutkan postdoc di dalam KAUS lagi karena kita di-encourage untuk spread our wings jadi global ambassador ke seluruh dunia. Jadi untuk kasus saya, disclaimer, funding saya itu tidak boleh berasal dari baseline profesornya KAUS. Yang mana terpenuhi karena saya diberikan funding oleh Saudi Aramco. Untuk proses hiringnya sendiri seperti apa sebagai KAUS graduate yang apply postdoc dari dalam KAUS. Jadi yang pertama saya diwawancara oleh PI KAUS-nya yang punya kolaborasi project dengan PI Aramco saya selama 30 menit, kemudian kita chat secara kasual gitu ya. Setelah itu dia meminta saya untuk mensubmit dokumen yang terdiri dari letter of motivation, letter of recommendation dari 2 profesor saya sebelumnya. Saya juga update CV saya dengan mencantumkan publikasi saya yang paling baru. Dan saya tidak diperlukan untuk menulis research proposal atau research plan karena proyeknya sudah established antara PI Aramco dan PI KAUS saya. Setelah itu, saya kemudian diundang interview oleh HR di dalam KAUS. Ini sangat singkat untuk background check sedikit dan juga untuk konfirmasi apa yang saya tulis di dokumen-dokumen yang saya submit. Lalu tidak lama kemudian saya mendapatkan offer letter. Dan sebagai postdoc, saya baru mulai postdoc sama seperti Mas Ova, jadi baru berjalan 3 bulan lebih. Nah, apa sih keuntungan postdoctoral benefits-nya di KAUS? Yang pertama, jadi kontrak postdoctoral di KAUS itu sekarang yearly basis, jadi per tahun, tapi bisa di-extend up to 5 tahun totalnya. Kemudian untuk salary sendiri, tax free seperti kebanyakan negara Middle East. Jadi di Middle East tuh cuma ada VAT ya, VAT 15%, tapi gajinya tidak dipotong pajak. Dan startingnya dari 50.000 USD per year, kemudian kita mendapatkan paid vacation 22 hari per tahun, dan tahun ini, mulai summer ini, mulai diuji cobakan 4-day work week, di mana kita cuma bekerja 4 hari dan liburnya 3 hari dalam seminggu. Kemudian kita dapat full medical insurance dan juga travel insurance. Kemudian kita dapat annual travel allowance sama seperti studentnya di KAUS.
Kemudian kalau sudah berkeluarga dan memiliki anak pertama dan keduanya itu pendidikannya gratis sampai anak kedua. Nah, di dalam kampus kita juga dapat furnished accommodation. Untuk single itu di-share, biasanya 2-3 orang. Kemudian untuk yang menikah biasa dikasih rumah sendiri, bentuknya townhouse atau apartemen. Di akhir masa kerja kita juga dapat end of service yang besarnya 1 kali gaji. Nah, untuk teman-teman yang berasal dari luar KAUS, ini ada program KAUS Global Fellowship yang diperuntukkan untuk aplikan postdoc yang bukan lulusan KAUS. Bisa teman-teman cek di websitenya, ini saya hanya summary sedikit. Jadi programnya itu up to 3 tahun fellowship, kemudian besaran nominal salary-nya juga sama. Yang terpenting adalah teman-teman harus menghubungi calon fakulti atau PI yang mau menyetujui untuk mendanai 50% postdoc fellowship kalian. Dan untuk tahun depan itu deadline-nya 15 Januari 2026. Untuk syarat apply postdoc-nya seperti biasa harus menulis research proposal bareng-bareng sama PI-nya, recommendation letter, reference letter dari previous academic supervisor atau industry supervisor, kemudian ada publikasi terbaru, dan semuanya diprosesnya online ada di websitenya KAUS. Bisa dicek ya di kgfp.kaus.edu.sa. Nah, tadi kan sudah dijelaskan di KAUS itu nggak ada fakulti, tapi adanya divisi. Dari divisi ini ada kurang lebih 14 akademik program, dan sekarang KAUS itu mulai reorganisasi Center of Excellence-nya, karena KAUS ini sudah harus menyesuaikan visi dan misi risetnya dengan Saudi National Vision 2030. Kemudian untuk subtopik spesifiknya di KAUS ini banyak sekali riset-riset yang fokus sama robotik, AI, kemudian untuk bidang biologi atau life science-nya ada infectious, personalized medicine, genetic dan metabolic disease. Untuk saat ini yang saya tahu di KAUS lagi dibangun Saudi Vaccine Center juga. Kemudian untuk riset di bidang lingkungannya itu ada water desalinasi, sustainable agriculture, climate change mitigation, dan kita juga banyak riset-riset yang berkaitan dengan biodiversity conservation. Kemudian untuk bidang energi, ya renewable dan low carbon energi, kemudian ada advanced oil dan gas sustainability, serta fokus di reduksi karbon dioksida. Nah, selain teman-teman mendapatkan salary sebagai postdoc fellowship-nya KAUS, teman-teman juga berhak atas annual research grant yang besarnya itu beda-beda tiap divisinya. Kemudian teman-teman juga mendapatkan benefit di mana teman-teman akan di-cover bisnis trip-nya. Terus jika teman-teman menggunakan fasilitas di core lab itu integrated lab-nya KAUS, di mana setiap lab PI bisa menggunakan, dan core lab ini sangat bagus fasilitasnya. Mulai ada superkomputer, kemudian ada lab analytical, kimia, lab biologi, NMR, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa juga mendapatkan benefit berupa consumable, kemudian patent dan publication fees-nya di-cover, dan juga berbagai expense yang berkaitan dengan research activities-nya teman-teman. Nah, sedikit tips dari saya, kalau karena saya ini aplikan dari dalam KAUS yang melanjutkan sebagai postdoc, berdasarkan pengalaman saya, ya yang harus dilakukan itu memaksimalkan study experience-nya selama di KAUS, lalu coba menghubungi potensial profesor jika teman-teman mau pindah lab atau pindah PI setelah lulus PhD, kemudian postdoc. Karena dalam kasus saya pindah PI, dan PI postdoc saya ini merupakan salah satu komite tesis saya. Nah, kemudian untuk teman-teman dari luar aplikan KAUS bisa melakukan visiting research ke KAUS. Biasanya fakulti di KAUS itu sangat welcome untuk teman-teman yang mau research visit, melakukan internship seperti itu. Jangan lupa juga punya motivasi untuk learn something new.
dan juga mengikuti project dari profesor seperti itu. Untuk teman-teman aplikan dari luar yang tertarik mendaftar KAUS Global Fellowship, teman-teman tentu saja bisa meng-apply ke calon PI-nya, sopan, jelas, kemudian lampirkan juga CV dan potensial abstrak dan riset proposalnya. Kemudian ya follow up secara sopan jika memang belum direspon, kemudian consider beberapa alternatif PI dalam program yang sama atau divisi yang sama. Akhir kata dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di Saudi. Jika teman-teman punya pertanyaan bisa hubungi saya atau bisa langsung ditanyakan setelah sesi ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Ratna untuk sharingnya. Menurut sangat-sangat menarik sharingnya ya, karena bisa dilihat di sini dari kausnya itu dari perjalanan Mbak Ratna ketika masih menjadi mahasiswa PhD, namun kemudian bagaimana caranya biar bisa lanjut karir ke sana dalam cuma postdoktoral dan seperti itu. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di chat box ya. Mungkin kita bisa mulai satu persatu dari atas seperti itu ya. Yang pertama dari Mas Anin Dityo Patmono Aji, Mas Anin. Tadi Mbak Ratna menjelaskan kalau untuk postdoktoral maksimum itu 5 tahun ya dengan extend per 1 tahunnya. Namun bagaimana untuk promosi ke arah research scientist? Apakah nanti sebagai research scientist ada batasan waktu atau tidak? Oke, kalau berdasarkan pengalaman senior-senior saya yang lanjut jadi research scientist, biasanya mereka sudah memenuhi 5 tahun postdoc-nya. Kemudian kalau untuk research scientist itu kontraknya kalau tidak salah lebih lama, jadi per 3 tahun diperbarui gitu, Mas. Dan menurut saya tidak ada batasan maksimal berapa tahun untuk research scientist gitu. Tergantung agreement sama fakulti PI-nya aja gitu. Di sini cukup menarik ya, karena setelah postdoc itu research scientist bukan menjadi asisten profesor ya, atau gimana sistemnya? Jadi setelah research scientist bisa menjadi asisten profesor atau gimana? Nah, bisa. Tapi untuk orang Indonesia belum ada, Mbak. Oh begitu, ya mungkin Mbak Ratna insya Allah bisa menjadi selanjutnya. Oke, lalu selanjutnya dari Mas Fakri. Di sini disebutkan apakah kalau program postdoktoral berbasis kerjasama dengan industri banyak tersedia di KAUS? Nah, ini cukup menarik ya, karena postdoktoral dengan industri juga pasti menarik ya. Oke, yang saya tahu untuk industri seperti kasus postdoctoral project saya itu sama Aramco aja. Kalau yang lain selain Aramco saya kurang tahu. Ya mungkin karena emang sangat case by case ya, dan mungkin pengalaman Mbak Ratna seperti ini, dan mungkin di bidang yang lain, di departemen yang lain mungkin juga ada yang lain. Ya. Dan lalu dari Mas atau Mbak RH, di sini disebutkan untuk research visit ya, jadi bukan yang fellowship yang tadi. Apakah ada grant atau fellowship untuk membantu kita selama kita ke KAUS untuk melakukan research visit itu? Dan mungkin kayak research visit biasanya selama apa kayak gitu? Oh, kebetulan kalau di lab saya banyak research visit dari PhD student dari Brazil, dari Middle East dan sekitarnya juga, itu di cover sama kausnya, perjanjian sama PI-nya aja biasanya. Oh, dan biasanya kayak sekitar seperti internship gitu, kayak 3 bulan. Iya, 3 bulan up to 6 bulan gitu. Di lab saya juga ada konsultan gitu, dia di hire berdasarkan expertise dia. Misalkan di lab saya kan lagi bangun Space Mars Simulation Chamber ya. Jadi ada konsultan di hire selama 6 bulan. Menarik ya. Jadi bisa dibilang sangat cukup murah hati ya kalau dibilang di daerah Gulf di Middle East ini. Mungkin dari pengalaman saya sendiri ya, misalnya dulu ketika bersekolah di Jepang, kadang-kadang kalau internship kadang harus dari kita sendiri, atau juga kalau dari gaji juga kita masih ada tax dan segala macamnya. Sangat menarik mendengarkannya. Dan teman-teman barangkali masih ada yang mau bertanya lagi, bisa mungkin langsung raise hand atau bisa langsung diketik pertanyaannya di chat box. Cuman saya sendiri pun jujur karena S1-nya kan kita sama ya Mbak, mikrobiologi. Namun saya bisa dibilang sekarang kerjanya saya lebih ke arah multidisciplinary. Jadi kayak mendengar ceritanya Mbak tentang terutama tentang biofilm, terus kayak menyelidiki mikroorganisme apa yang ada di air yang diolah dengan reverse osmosis. Itu menurut saya keren sekali, dan apa ya, research yang quite spesifik ya. Mungkin kalau kita riset di Indonesia kita nggak akan concern
ke arah situ ya, Mbak. Iya. Selain misalnya riset yang sangat spesifik dengan keadaan di Saudi, seperti misalnya penggunaan air dengan reverse osmosis, kalau dibilang life science sendiri, biasanya kayak ada riset-riset apa lagi, Pak, yang banyak? Mikrobiologi Oh, cukup banyak ya? mikrobiologi banyak. Iya, mikrobiologi fokusnya itu sih lingkungan wastewater microbiology, kayak anaerobic membrane bioreaktor. Ya, wastewater tuh potable water. Potable water ya. Iya, apalagi ya, patogen detection, kemudian ada yang berkaitan sama medicine setahu saya, Mbak. Jadi cukup sebenarnya skopnya cukup besar Agak ya. luas. Tadi mungkin saya sedikit miss ya, Mbak. Selama kerja di KAUS selama sekolah di KAUS dulu itu apa beasiswanya itu dari KAUS sendiri atau dari KAUS juga ya? Jadi sudah. Ya, jadi beasiswanya untuk semua yang diterima di KAUS itu di cover dari KAUS. Jadi sebenarnya sangat menarik ya, karena kadang-kadang kalau di Jepang atau mungkin di negara yang lain, kita misalnya mendapatkan letter of acceptance dari suatu universitas, tapi masih harus cari lagi LPDP Ya. atau cari apa lagi. Jadi dan kalau untuk bahasa, Mbak, misalnya mungkin kalau di lingkungan kampus ya, pasti semua insya Allah semuanya bisa bahasa Inggris dan mudah untuk komunikasi. Dan karena kita di dunia saintifik, kayak ya udah outputnya pasti berbahasa Inggris. Kalau untuk sehari-hari mungkin bisa di-share. Jadi kalau di dalam kampus, di dalam compound KAUS, ya kita internasional, jadi pakai bahasa Inggris sehari-hari. Bahasa Arab saya juga baru belajar setelah 6 tahun. Nggak terlalu dibutuhkan sih kalau cuman ke Jeddah, tapi mungkin kalau ke luar Jeddah, Makkah, Madinah, misalkan teman-teman jalan-jalan ya butuh sedikit-sedikit Arabik. Betul ya. Karena ini juga cukup berbeda dengan beberapa negara, ya misalnya ini curcol lagi, misalnya di Jepang ya, kita tuh kadang-kadang teman-teman sesama di dalam satu lab, itu mereka kurang bisa berbahasa Inggris. Jadi walaupun di dalam lingkungan kampus, yang katanya like international university, tapi tetap aja harus belajar. Kalau dari KAUSnya sendiri ada kayak kelas bahasa Arab, ada. Jadi ada kelas gratis, ada yang berbayar juga, tinggal pilih aja. Oke, makasih ya. Ini ada follow up pertanyaan nih dari Mas RH. Jadi kalau untuk research visit yang singkat 3-6 bulan tadi yang dibicarakan ya, apakah di sana akan bekerja di proyek PI, jadi kayak proyek yang sudah ada di sana, atau kita harus bikin proposal? Oh, jadi biasanya kalau apply research visit sebagai mahasiswa PhD student, ada website yang dedicated untuk apply visiting research. Di situ biasa ada deskripsi proyeknya, tapi biasanya setelah kita datang itu proyeknya akan beda. Jadi kita ngikut aja profesor apa yang dimau profesor gitu. Jadi yang paling penting ya misalnya kita menunjukkan sebenarnya research interest kita mirip nih sama yang lagi dikerjakan. Ya nanti. Iya, betul. Ya. Tadi juga menarik untuk teman-teman di sini mungkin yang masih PhD atau sebentar lagi lulus, Mbak Ratna udah ngasih informasi tentang yang KAUS Global Fellowship ya tuh Mbak ya. Iya. Dan tuh deadline-nya bukan sebentar lagi sih, kayak upcoming lah ya, di awal 2026. Betul. Kalau Mbak di sana, ini ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Andre Pandi. Nah, ini melanjutkan tentang research visit lagi. Kalau misalnya research visit tuh outputnya berupa apa ya, Mbak? Mungkin kalau singkat ya, publication. Karena singkat ya, paling cuma seminar di akhir visitnya, kayak ngasih talk gitu ke teman-teman grupnya. Sih. Jadi cukup simple ya Mbak. Mungkin kalau apalagi kita ini ya, kita kan mikrobiologi itu kayak kita nggak bisa seperti research AI yang mungkin 6 bulan gitu udah bisa conference presentation gitu ya. Gitu bisa terjawab di sini ya Mas Andre, kalau mungkin bisa memberikan seminar gitu. Dan tentunya kalau misalnya nanti pulang ke home university-nya mungkin bisa di-share juga ya hasil risetnya di situ ya. Iya, betul. Tadi saya juga tertarik tentang 4 days work week yang diceritakan. Iya. Mungkin 4 days work week untuk beberapa bidang studi itu mungkin challenge-nya nggak terlalu tinggi ya. Namun kita tahu sendiri kalau di bidang life science kita seperti punya peliharaan. Jadi kayak misalnya saya pernah kerja sama yeast atau insect gitu, kita harus nungguin dan terus ya entah apa ganti mediumnya atau itu udah
Untuk selama ini berdasarkan pengalaman Mbak 3-4 bulan ini implementasi 4 days work week, itu saya penasaran aja sih gimana impact-nya Oh, terhadap life science research gitu. oke. Jadi pas diberlakukan 4-day work week, saya belum bisa apply karena kan saya baru mulai kerja kan, Mbak. Oke. Ya, tapi kalau untuk jam kerja saya itu casual, jadi nggak terlalu strict 9 to 5, terserah kita aja. Bos saya juga cukup fleksibel orangnya. Jadi itu ya case by case dan Oke sih ya. berdasarkan labnya masing-masing aja sih perjanjiannya. Kalau strict 4 days work week mungkin memang agak sulit ya kalau untuk life science jujur ya. Teman-teman mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, bisa diketik di sini ataupun kayak mau langsung raise hand dan ngomong langsung sama Mbak Ratna juga boleh banget. Aku juga bingung mau nanya apa lagi. Oke. Selama tadi cerita Mas Aufar ya, banyak tentang karena Mas Aufar juga mungkin pindahnya dari tempat yang dingin untuk ke tempat yang panas itu banyak tantangan bahkan dari segi udara sehari-hari dan segala macam. Kalau Mbak Ratna sendiri kan kalau dihitung-hitung berarti sudah tahun ke-6 ya sekarang berada di ini ya di Arab di daerah Gulf. Itu penyesuaian dan itunya gimana sih biar Oh iya, jadi ya saya setuju sekali sama pengalamannya Mas Ova. Di Saudi panas banget, apalagi summer. Jadi biasanya summer kan kita ada libur anak sekolah tuh 2 bulan. Nah, yang presiden kaus yang dari luar negeri ya biasanya kabur juga pas summer ke luar negeri gitu. pulang mungkin ya pulang Iya, pulang. Memanfaatkan summer school sama ya summer holiday-nya. bedanya. Iya. Jadi paling mengurangi aktivitas di siang hari kalau summer. Tapi so far di line summer baik-baik aja. Kondisi cuaca, udaranya nyaman-nyaman aja. Tapi jadi lebih sering di indoor sih Mbak karena di Saudi. Betul ya. Karena Iya, panas sekali. iya betul. harus hati-hati gitu ya jaga kesehatan karena Oke. Nah, ini ada 2 pertanyaan follow up lagi nih. Yang pertama dari Mas Fakri Akbar Maulana. Tadi kan Kaus Global Fellowship ya KGFP. Apakah ada program postdoktoral lain dari Kaus gitu mungkin tergantung bidangnya atau gimana? Oke, jadi kalau KGFP kita bisa propose research project-nya, nulis bareng PI, calon PI di kausnya kan. Kemudian setahu saya di website kaus juga kadang ada postdoc opening position itu project based, jadi di sana ada deskripsi project-nya. Bisa juga kadang deskripsi project-nya masih ada, tapi nanti setelah postdoc-nya ini diterima di kaus itu bisa berubah lagi tergantung agreement sama profesornya. Jadi bisa kalau dari luar negeri aplikasinya kira-kira bisa dibilang kayak ada 2 stream ya. Mungkin stream yang pertama yang mencakup yang tadi Global Fellowship yang kita bisa bikin research proposal bareng dan yang itu yang project yang sudah ada terus kita gabung gitu ya. Iya. Dan kemudian ada pertanyaan lagi dari Mas atau Mbak RH, terima kasih udah nanya. Dan ini untuk postdoktoral di kaus itu target outputnya apa Mbak? Ya publikasi yang seperti apa atau output lain? Soalnya tadi mungkin dengar yang ceritanya Mas Aufar cukup strict ya. Di sana kayak harus impact factor-nya berapa, harus ininya berapa gitu. Kalau di kaus seperti apa mungkin bisa di-share? Oke, jadi kalau berdasarkan project postdoc saya itu goalnya publikasi tapi tidak disebutkan kayak harus berapa atau impact faktornya berapa. Tapi yang pasti kalau untuk project saya dia Aramco ini pengen build culture collection khusus buat Aramco samples gitu yang berkaitan sama oilnya. Betul. Jadi memang juga sangat spesifik sebenarnya Mbak. Mungkin in general pasti kita sebagai postdoc kita harus ada publication dan sebisa mungkin impact factor-nya yang tinggi dari reputable journals-nya. Tetapi seperti yang tadi Mbak Ratna ceritakan karena memang postdoc-nya terikat dengan yang Aramco ini ada seperti output lain juga yang diharapkan. Betul. Oke, dari Mas Andin lagi pertanyaannya. Ini nih tentang posisi postdoc. Apakah ada kesempatan untuk mengajar juga? Misalnya mungkin kelas seminggu sekali atau gimana? Atau hanya fokus riset? Oh, kalau di postdoc di kaus tidak ada kewajiban mengajar, jadi kita fokus riset. Tapi saya juga dikasih side project untuk mentoring mahasiswa yang datang buat visiting gitu. Ada mahasiswa S2 saya mentorin.
dari Oxford, kemudian ada juga dari Bahrain. Iya ya. Sebenarnya fokus orang memang macam-macam ya. Kalau saya sendiri juga suka kalau misalnya ada kayak bisa mentoring atau ngajar gitu ya. Mbak Kata pengen jadi dosen kah nanti kalau sudah ada. Tapi enggak ya tadi katanya enggak ya. Tadi enggak. Sorry aku lupa. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya ini dari Mbak atau Mas Kris Kajari ya. Ini cukup spesifik tentang microbiology. Apakah di KAUS ada profesor yang risetnya di bidang phage therapy? Udah sempat cari-cari mbaknya di website KAUS dan belum nemu. Kalau belum ada, apa kita bisa mengajukan spesifik topik riset itu, phage therapy? Oke, kalau phage therapy saya belum nemu sepertinya profesor yang fokus di situ, tapi kalau untuk kayak patogen, kemudian mikrobiologi itu bisa dicek di fakultinya BC, Divisi Biological dan Environmental Science Engineering gitu. Dan mungkin juga kalaupun tidak di KAUS, mungkin juga ada tadi universitas yang list yang disebutkan Mbak Ratna itu ya, mungkin kalau memang berminat di Saudi Arabia bisa mencari phage therapy. Karena memang cukup spesifik ya kalau phage therapy ya. Iya. Oke, ada pertanyaan dari Mas Arde. Mbak Ratna, kalau selling point yang paling engaging untuk KAUS itu apa ya? Misalnya kayak selling point yang paling engaging, paling dicari bagi kita yang mau daftar. Jadi mereka paling pingin kandidat yang seperti apa sih gitu. Kalau tadi Mas Aufa cerita cukup metric based, jadi dilihat dari publication, H-index atau apa. Atau mungkin mereka kayak ada poin lain yang mungkin nggak ditampilkan di vacancy, kayak pernah punya pengalaman apa atau gimana. Oh iya, jadi apa yang membuat KAUS tertarik untuk hire kita ya, Mas? Betul. Nah, oke, setahu saya sih iya dari publikasi. Publikasi tapi case by case juga karena ada profesor yang di-apply oleh aplikan postdoc dari warga negara Indonesia tapi kuliah S3-nya di luar Indonesia gitu di Eropa. Belum ada publikasi atau publikasinya masih merintis gitu, masih submit on review gitu. Itu nggak apa-apa diterima juga sih gitu. Jadi mungkin nggak misalnya udah punya paper berapa gitu, total impact factor berapa. Dan Iya. itu mungkin juga pinter-pinter kita kayak pas saat bikin research proposalnya, pas diskusi sama mereka kayak Pas ngirim emailnya, email pertamanya itu Betul. menarik. Jadi dibales. Iya betul, itu emang kadang-kadang tricky ya, kayak kadang-kadang Iya. kita kirim email kemana gitu, terus belum tentu, mungkin mereka baca, tapi belum tentu mereka tertarik untuk memberikan Betul. data. Dan so far kalau di KAUS ini berarti dari segi mahasiswa ataupun dari segi fakultinya itu, misalnya persentase orang asingnya itu cukup tinggi ya Mbak ya? Ya, tapi sekarang karena mulai Saudinisasi, mereka mulai menerima banyak student lokal, banyak student Saudi. Sebelumnya emang kayak lebih banyak internasionalnya, kayak 55% internasional, sisanya lokal Saudi gitu. Tapi sekarang sudah terbalik sepertinya, proporsinya. Baik, cukup menarik ya. Karena semua kelasnya juga berbahasa Inggris ya. Iya, bahasa Inggris. Betul. Nah ini barusan mendapatkan bukan pertanyaan dari Mas Arde. Mungkin kita sudah cukup banyak membahas ya tentang Deep KAUS, dan mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan bisa email atau mungkin bisa kontak juga langsung ke Mbak Ratna dan segala macam dari LinkedIn atau apa. Mungkin untuk sesi yang ini kita sudahi terlebih dahulu, dan untuk penutupnya mungkin saya bisa kembalikan lagi ke Mas Arde. Terima kasih. Atau Mas Anin atau Terima kasih Mbak Afifah, Mbak Ratna, sudah seru sekali ini tadi ya terkait apa namanya materi yang sudah diberikan Mbak Ratna di KAUS. Ada juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan. Mbak Ratna mungkin boleh di stop share dulu. seperti sudah atau Udah, masih di tempatku masih kelihatan. oh iya bener, aku soalnya tab yang sebelah kiri ada meeting. Oh.
Gimana caranya? Di bagian atas ada, aku bisa nggak ya? Oh, aku bisa. Stop. Oke. Nggak bisa selesai. Iya. Oke, rekan-rekan, Mbak Ratna, Mbak Mas Aufa, terima kasih sudah berbagi di Tea Time Talk edisi 25 Oktober 2025 ini. Banyak insight yang kita dapatkan. Teman-teman mungkin juga mengamini karena mungkin nggak banyak ya yang share terkait Timur Tengah. Bahkan Mas Aufa sendiri menunjukkan adaptasinya juga bisa gitu, walaupun dari tempat yang ekstrim, dari dingin kemudian ke tempat yang panas. Dan ternyata ada triksnya. Kenapa kemudian tadi kalau saya tangkap apa namanya summer holiday itu kemudian libur karena dipakai untuk kabur gitu ya. Nah, itu mungkin jadi hal yang menarik rekan-rekan yang ingin kemudian ke Timur Tengah bisa mendapatkan highlights dari acara ini untuk kemudian bisa dijadikan rencana berikutnya. Bisa juga nanti catch up dengan Mbak Ratna, Mas Aufa melalui LinkedIn, juga teman-teman di Time Talk kami juga ada di IG, juga ada di LinkedIn, nanti bisa berkontak dengan kami. Ya, mungkin itu Mbak Afifa, mungkin ada tambahan? Mungkin dari saya ya sangat menarik ya. Setiap kali Tea Time Talk ini walaupun kita sendiri kayak sudah punya pengalaman di luar negeri, setiap kali mendengarkan pengalaman dari teman-teman yang ada di belahan dunia lain, itu sangat menarik dan belajar hal banyak. Dan mudah-mudahan teman-teman yang di sini juga barangkali kalau ingin berkarir di Saudi Arabia bisa mengambil insight yang baik dan mungkin mudah-mudahan bisa insya Allah nyusul. Tadi kata Mbak Putri, selamat sampai ketemu ya nanti di Saudi Arabia. Ya, thank you Mbak Afifa. Mungkin closing remark juga dari Mbak Ratna dulu. Closing remark, kalau mau apply postdoc di Kaus, mulai kontak PI dari sekarang, apply sebanyak-banyaknya, biar kesempatannya terbuka lebih banyak. Itu sih. Thank you Mbak Ratna. Terakhir closing remarks dari Mas Aufa. Kalau dari saya cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Oke, singkat padat jelas. Terima kasih Mas Aufa, Mbak Ratna, Mbak Afifa, Mas Anin, rekan-rekan semua yang sudah hadir. Terima kasih. Izin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa di Tea Time Talk berikutnya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih banyak.